Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali di dalam persekutuan dengan Tuhan di hari Minggu tanggal 17 Mei 2020. Doa saya kiranya Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, orang-orang kudus di mana saja berada, sukacita dan damai sejahtera Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita, dalam situasi dan kondisi apapun. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita akan membaca nats kita di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, orang-orang kudus di mana saja berada, firman ini merupakan menurut saya kunci yang sangat penting harus ada dalam kehidupan kita. Kita harus senantiasa pegang kebenaran ini. Karena ini menurut saya merupakan satu dasar yang mana kita akan menikmati janji-janji daripada Tuhan. Puji Tuhan. Seperti pendahuluan tadi saya sampaikan bahwa Daud menulis kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat 1 sampai ayat yang ke-40. Ini isinya adalah sebuah pengajaran yang luar biasa. Pengajaran yang dibutuhkan hikmat daripada Tuhan. Karena apa? Dari tulisan ini kita akan melihat bagaimana dua keadaan manusia yang berbeda. Yang pertama dijelaskan keadaan orang manusia masuk kategori orang fasik. Dicatat di dalam Mazmur 37, keadaan mereka boleh dikatakan sangat enak, sangat bahagia. Dan keadaan yang dicatat oleh Daud juga adalah keadaan orang benar. Tetapi yang dialami oleh orang benar berbeda dengan oleh orang fasik. Orang benar mengalami satu keadaan yang tidak enak. Nah, inilah yang dimaksudkan. Mazmur ini berisi satu pengajaran. Bagaimana caranya kita bisa memaknai dan menilai kehidupan sebagai orang benar di saat kita diperhadapkan dengan realita kehidupan di sekitar kita yang notabene seperti Mazmur 37 catat, kehidupan mereka yang notabene orang fasik kok hidupnya enak, kok hidupnya berkelimpahan, kok hidupnya kelihatannya bahagia. Bagaimana sikap kita untuk kita memahami dan memaknai itu semua? Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan pagi hari ini, kita akan sama-sama pelajari bagaimana sikap kita sebagai orang percaya manakala kita diperhadapkan dengan realita kehidupan yang terjadi di sekitar kita, di luar jangkauan pemikiran kita. Kita bisa menilai secara logika atas dasar janji Tuhan. Orang-orang yang hidup di luar Tuhan pasti hidupnya tidak enak. Pasti hidupnya mengalami penderitaan. Dan orang yang hidup di dalam Tuhan, jadi Tuhan katakan hidupnya pasti bahagia. Tetapi tatkala kita diperhadapkan dengan satu situasi keadaan yang terjadi seperti yang ditulis oleh Daud, ini berbalik sungguh luar biasa. Yang berbahagia adalah orang fasik, orang tidak benar. Yang menderita adalah orang benar. Bagaimana sikap kita untuk memaknai fenomena keadaan yang terjadi di sekitar kita? Daud menulis satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa.
ayat 1 sampai ayat yang ke-40 dari Mazmur pasal 37, saya menemukan ayat kunci di dalam ayat yang kelima bagian A. Inilah sikap yang harus kita miliki sebagai orang percaya di dalam kita mengiring akan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat 5 ini merupakan satu nats renungan kita, khotbah saya. Dan saya kasih tema khotbah minggu ini adalah komitmen dengan Tuhan. Ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Alkitab memberikan satu penegasan, perintah. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan Ia akan bertindak, dan Tuhan akan bertindak. Haleluya. Sebelum kita mempelajari kata perintah yang harus kita lakukan untuk mendapatkan janji Tuhan, kita ingin melihat dulu berkat apa yang Tuhan akan kerjakan tatkala kita mampu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalimat yang dipakai di dalam ayat yang kelima, dan Ia akan bertindak. Saya menemukan dalam versi bahasa Inggris, baik itu King James maupun American versi nasional atau yang lain, memakai satu kalimat dan Ia akan bertindak memiliki satu pengertian, and He shall bring it to pass, yang memiliki pengertian Dia akan mewujudkannya. Dia, Allah, akan menyelesaikannya. Haleluya. Ini berkat Tuhan, ini janji Tuhan. Tatkala kita mampu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Bertindak seperti apa? He shall bring it to pass. Dia akan mewujudkannya. Dia akan menyelesaikannya sampai tuntas, sampai selesai, sesuai apa yang Tuhan rencanakan, sesuai apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Puji Tuhan. Tatkala kita melihat di dalam pasal 37 ayat 23, ini bukti bahwa Tuhan benar-benar mewujudkan apa yang Tuhan janjikan kepada Daud. Memang benar-benar Tuhan buktikan bahwa Tuhan bertindak menyelesaikan apa yang Tuhan janjikan kepada Daud. Di dalam ayat yang ke-23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, haleluya, yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Perhatikan pengalaman Daud. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Haleluya. Ayat 23 sampai ayat 26, Daud mengalami bahwa Tuhan benar-benar bertindak dalam hidupnya. Tuhan benar-benar mewujudkan apa yang Tuhan janjikan. Di sini katakan, dulu waktu aku masih muda, sekarang aku sudah tua, aku tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Bahkan anak cucuku pun
tidak pernah kulihat hidupnya meminta-minta. Bahkan sebaliknya, selalu memberi pinjaman. Haleluya. Ini janji Tuhan, saudara. Ini perkataan Tuhan. Bahwa Ia akan bertindak dalam hidup kita. Bahwa Ia akan mewujudkan apa yang Ia janjikan dalam hidup kita. Manakala kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini membangkitkan sikap, membangkitkan spirit rohani kita untuk mengalami apa yang dialami tadi. Tema khotbah saya yang tadi saya sampaikan adalah komitmen kepada Tuhan. Saya menemukan kata komitmen dari kata serahkanlah. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Nah, kata serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani, memakai kata halal. Halal. Yang salah satu arti dari kata halal adalah commit dalam bahasa Inggris. Nah, di saat kita melihat dalam versi bahasa Inggris, King James maupun Amerika versi, saya menemukan kata yang dipakai juga kata commit. Di dalam King James katakan, commit thee way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Dalam versi bahasa Inggris memakai kata commit sesuai dengan arti kata dasar halal dalam bahasa Ibrani. Tatkala kita berkomit dengan Tuhan, tatkala kita mampu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Kata serahkanlah, kalau kita lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah mempercayakan, menyerahkan diri kepada objek yang kita percaya untuk menerima kepercayaan. Tetapi dalam bahasa Indonesia dari arti kata commit yang diambil dari bahasa Inggris atas dasar halal, serahkanlah dalam bahasa Ibrani, commit, muncullah kata komitmen, yang mana di dalam bahasa Indonesia memiliki satu pengertian. Komitmen adalah suatu persetujuan atau penyerahan diri untuk melakukan sesuatu di waktu yang akan datang. Sesuatu yang sifatnya mengikat dan diperjanjikan. Keadaan atau kondisi di mana seseorang menjadi terikat atau diwajibkan untuk melakukan sesuatu atau didesak secara emosional untuk melakukan sesuatu. Dari definisi bahasa Indonesia arti komitmen, saya bisa dapatkan tatkala ada kata komitmen, maka di situ ada penyerahan diri yang sifatnya mengikat atas dasar perjanjian kedua belah pihak. Dan sifatnya wajib. Tidak ada paksaan untuk melakukan sesuatu yang harus dilakukan dari hasil perjanjian itu. Dan ini sifatnya satu desakan emosional. Kalau aku nggak melakukan, aku merasa bersalah karena sudah terikat di situ. Jadi kata komitmen bukan sekedar janji, bukan sekedar perkataan. Di dalamnya ada satu penyerahan diri yang sifatnya mengikat dalam perjanjian. Kata inilah dipakai dalam pernikahan, komitmen. 2
dua pribadi menjadi satu. Mengikat seperti dua lembar kertas dikasih lem, dilengketkan jadi satu. Terikat, nggak bisa dipisahkan. Manakala salah satu memisahkan diri, pasti akan mengalami kesakitan. Nah, tatkala kita berserah diri kepada Tuhan, ini memiliki satu arti, kita mengikatkan diri dengan Tuhan atas persetujuan dua belah pihak antara diri kita dengan Tuhan. Haleluya. Komitmen kepada Tuhan. Mengikatkan diri kepada Tuhan. Ini yang firman Tuhan maksudkan, yang kita renungkan pagi hari. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ikatkanlah dirimu dalam ikatan perjanjian antara kamu dengan Tuhan. Nah, di dalam perjanjian itu ada aturan, ada syarat yang harus dilakukan. Tatkala kita sudah mengikatkan diri dengan Tuhan, mau tidak mau, wajib untuk kita lakukan apa yang menjadi isi perjanjian di dalam menjalin ikatan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini dibutuhkan pribadi-pribadi yang memiliki komitmen kepada Tuhan. Karena inilah kunci pemeliharaan janji berkat Tuhan dinyatakan kepada kita. Puji Tuhan. Kita akan belajar dari Mazmur pasal 37. Kunci keberhasilan Daud sehingga Daud bisa mengalami pemeliharaan Allah yang luar biasa, bahwa Allah benar-benar bertindak sampai tuntas dalam hidup Daud. Apa yang Daud lakukan? Daud terkenal seorang raja, tokoh Alkitab yang memiliki komitmen kepada Tuhan yang luar biasa. Komitmen dalam hal apa? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya di dalam kita menghadapi situasi yang terjadi saat-saat ini? Di saat kita diperhadapkan dengan satu keadaan yang di luar jangkauan pikiran kita. Yang perlu kita lakukan, yang pertama, seperti yang Daud lakukan, ayat yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan. Ini kebenaran yang pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita perhatikan baik-baik. Tatkala kita berkomitmen untuk percaya kepada Allah, berarti kita sudah mengikatkan diri kita kepada Tuhan yang di dalamnya ada perjanjian, dan perjanjian itu tidak bisa kita ingkari. Kita tidak bisa lari dari perjanjian itu. Tatkala sekali lagi, tatkala kita berkomitmen dengan Tuhan, mau tidak mau, apa yang kita sudah katakan harus kita lakukan. Kebenaran yang pertama adalah komitmen untuk percaya kepada Tuhan. Mudah untuk kita ucapkan, Tuhan Yesus, dari mulutku, melalui mulutku, aku percaya kepada-Mu. Mudah. Tetapi realitanya saya alami pribadi, perlu pengorbanan. Perlu ada harga yang harus dibayar untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 37, isi dalam sebuah pengajaran yang luar biasa, di mana orang-orang benar diperhadapkan dengan satu realita keadaan yang di luar jangkauan pikiran mereka. Di mana mereka melihat orang-orang fasik hidupnya sangat-sangat bahagia, orangnya kaya, beda dengan mereka orang benar. Lah inilah godaan terbesar yang dialami, yang ditulis oleh
oleh Daud, yang kita alami bersama. Tatkala kita orang-orang benar menjalani hidup iman percaya kepada Tuhan, diperhadapkan dengan satu keadaan yang di luar jangkauan pikiran kita. Kita diperhadapkan dengan satu perbandingan. Mungkin kita bisa bertanya, Tuhan, mengapa keadaan hidupku seperti ini? Mengapa kehidupan orang-orang yang tidak percaya kepadamu, hidupnya kok enak sekali, bahagia, hidupnya berkelimpahan? Mengapa? Sekali lagi, Tuhan sedang menguji iman percaya kita. Sekali lagi, ingat definisi komitmen. Di saat kita berkomitmen untuk percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi, dalam situasi apapun dalam hidup kita, sekali percaya, tetap percaya. Sekali percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kita, apapun yang terjadi, iman percaya kita hanya tertuju kepada Tuhan. Jangan jual iman percaya kita dengan sifat hal-hal yang sementara. Orang yang berkomitmen dengan Tuhan tidak bisa digoyahkan, tidak bisa diganggu-gugat komitmennya, dan tidak ada kuasa manapun yang bisa menghalangi dia untuk tetap terus percaya pada Tuhan. Daud komitmen untuk percaya pada Tuhan. Perjalanan hidupnya luar biasa, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Keadaan yang terjadi saat ini, masihkah kita percaya kepada Yesus? Ingat tokoh Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego. Ujiannya begitu berat, tantangannya berat. Daniel harus masuk ke gua singa. Sadrak, Mesakh, Abednego harus masuk ke dapur api 7 kali panasnya. Tetapi mereka tetap mempertahankan iman percayanya kepada Tuhan. Tuhan sedang menguji kita. Tetapi sekali lagi, kalau kita mau berkomitmen untuk tetap percaya kepada Yesus, saya katakan sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, jangan sekali-kali tinggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap percaya kepada Yesus. Langkah saudara dan saya untuk mengambil dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan satu-satunya dalam hidup kita, itu tidak salah. Itu langkah yang tepat. Tetap percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup menolong kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang Daud lakukan dalam komitmennya dengan Tuhan? Perhatikan ayat yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan. Komitmen untuk bergembira karena Tuhan. Ayatnya keempat. Ini bukan kadangkala berlawanan dengan filosofi dunia. Salah satu contoh untuk selalu bergembira, Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Nah, saat itu Paulus ada dalam penjara, menasihati untuk bersukacita. Kok dalam penjara bersukacita? Artinya dalam segala hal, dalam situasi apapun. Nggak punya duit, sukacita saja, bergembira aja. Kan berlawanan dengan dunia. Dunia katakan yang bergembira adalah orang yang tidak ada masalah, yang banyak uang dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita berkomitmen untuk selalu bergembira karena Tuhan, untuk selalu bersukacita dalam segala hal. Sekali lagi, Tuhan sedang menguji kita.
Mazmur 37 Daud katakan, kita diperhadapkan dengan situasi yang ada tanda tanya besar. Mengapa Tuhan mereka senang? Mengapa Tuhan mereka bahagia? Kenapa saya tidak? Padahal mereka tidak cinta Tuhan. Jangan lupa tekan subscribe. Ada satu kata yang diulang 3 kali oleh Daud, yaitu kata jangan marah. Ya, jangan marah. Kenapa nggak marah Tuhan? Mereka enak-enak aja, nggak ibadah, nggak percaya Yesus. Aku yang sudah percaya Yesus setia. Apa yang Tuhan perintahkan saya lakukan, tapi hidup saya seperti ini. Daud katakan, jangan marah. Bergembiralah, bersukacitalah. Karena apa? Karena Tuhan. Kebahagiaan orang benar tidak tergantung berapa banyak materi yang kita punya. Sukacita orang benar tidak tergantung seberapa banyak deposito kekayaan yang kita punya. Tetapi sukacita orang benar tergantung pribadi yang punya segala-galanya ada dalam hidup kita. Paulus katakan, kasih karunia-Mu cukup buat kita. Apakah Paulus gak menderita? Menderita. Tatkala dia berdoa beberapa kali supaya duri dalam dagingnya ini dicabut oleh Tuhan, ada penyakit, nggak sembuh-sembuh. Tuhan katakan, cukuplah kasih karunia-Mu. Cukup. Yesus cukup buat kita, saudara. Tuhan Yesus cukup buat kita untuk kita mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan yang datangnya dari Tuhan itu sungguh luar biasa. Sekali lagi Tuhan sedang menguji kita. Tuhan sedang menguji pengiringan kita kepada Tuhan. Kita mau ukur kebahagiaan dengan apa? Jangan sampai tatkala kita tidak bahagia, yang notabene orang yang sudah takut akan Tuhan, kita melakukan hal yang jahat seperti yang dilakukan orang-orang fasik. Jangan ukur kebahagiaan manakala saudara melakukan hal yang tidak baik, mabuk, pesta, minum-minuman keras, pergi ke tempat-tempat hiburan. Sukacita kegembiraan seperti itu sifatnya sementara. Biarlah sukacita karena Tuhan ada dalam hidup kita. Itu yang terpenting, lebih dari semua kekayaan di dunia. Sekali lagi, tatkala kita mau komitmen untuk selalu bergembira karena Tuhan, di saat kita nggak punya apa-apa, aku tetap bersukacita. Tatkala aku sakit, aku sudah berkomitmen kepada Tuhan. Aku harus bersukacita karena itu perintah Tuhan. Aku bersukacita. Jadi komitmen yang dilakukan Daud, komitmen untuk bergembira karena Tuhan. Daud terkenal dengan pemazmur, dengan pujian-pujian yang luar biasa. Tatkala Daud sedih, dia menaikkan pujian kepada Tuhan. Dia menaikkan mazmur kepada Tuhan. Dan keadaan tidak menghalangi Daud untuk bersukacita. Sukacita yang kita alami bukan bersumber dari apa yang ada di dunia, tapi sukacita yang kita alami bersumber dari pribadi Yesus. Dan Dia sendirilah yang sudah ada dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita bergembira dan bersukacita. Berkomitmenlah untuk bergembira, bersukacita. Karena itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, ayat yang ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Komitmen yang dilakukan Daud adalah komitmen untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Haleluya.
tulisan Daud, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di ladang air. Be silent to the Lord. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Menantikan Tuhan. Menantikan waktunya Tuhan. like dan Jadi berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita sedang menanti kapan sih Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Dan satu orang pun tidak tahu kapan terjadi. Hanya Tuhan yang menetapkannya. Tatkala kita melihat orang fasik hidupnya enak, senang, kita orang benar hidup susah, sabar. Berdiam diri di hadapan Tuhan dan menanti waktunya Tuhan diperlukan kesabaran. Memang sabar itu satu tindakan yang gak mengenakan. Maunya kita minta sekarang langsung dapat. Ingat, waktu Tuhan beda dengan waktu kita. Sering saya katakan, Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu kuasanya. Tatkala kita melihat keadaan orang fasik, berdiam dirilah, tetap percaya kepada Tuhan, tetap bergembira, tetap bersuka cita. Karena pengajaran dalam kitab Mazmur bagaimana keadaan orang fasik, mereka akan lisut seperti rumput, ayat 2 katakan. Mereka akan dilenyapkan, ayat 9. Mereka akan ditikam oleh pedang mereka sendiri, ayat 15. Dan mereka akan dibinasakan. Itulah akhir kehidupan orang fasik. Tetapi akhir kehidupan orang benar, di saat mereka mau tetap percaya kepada Tuhan, mau tetap berkomitmen bergembira karena Tuhan, mau tetap berdiam diri menunggu waktunya Tuhan. Ayat 5 tadi katakan, ia akan bertindak. Ia akan menyelesaikannya. Tuhan akan mewujudkannya apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Nabi Habakuk memberikan satu pembelajaran dan keteladanan buat kita. Apapun yang terjadi, Habakuk tetap mencintai Tuhan. Habakuk tetap melekatkan dirinya kepada Tuhan. Dalam Habakuk pasal 3 ayat yang ke-17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan dan seterusnya, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini kiranya membangkitkan spirit rohani buat kita. Kita rindu merasakan bahwa Ia akan bertindak. Tuhan akan menyelesaikan dan mewujudkan apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Dan itu semua ada syaratnya. Syaratnya adalah mari kita belajar berkomitmen dengan Tuhan. Komitmen untuk percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Komitmen untuk selalu bergembira karena Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal. Bersuka cita senantiasa. Itu dibutuhkan komitmen. Dan yang ketiga, berkomitmen untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Berkomitmen untuk selalu dekat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, dekat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, datang kepada Tuhan. Sambil menunggu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan itu indah buat saudara saya terlalu yakin. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, maka Tuhan akan bertindak. Maka Tuhan akan mewujudkan apa yang Tuhan rancangkan. Maka Tuhan akan menyelesaikan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Itu terjadi buat hidup saudara saya.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan pagi ini menguatkan buat kita bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan buat kami untuk kami memiliki komitmen dengan Tuhan. Komitmen dalam hal tetap percaya kepada Engkau satu-satunya Tuhan dan Allah kami. Berkomitmen dalam hal selalu bergembira karena Tuhan dalam situasi apapun. Sukacita kami akan tetap terus ada karena Engkau ada dalam kami. Dan berkomitmen untuk selalu berdiam diri di hadapan Tuhan, menantikan waktu Tuhan dengan penuh kesabaran sampai Tuhan mewujudkan apa yang Tuhan janjikan. Terima kasih Roh Kudus, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Dan doa kami sebagai hamba Tuhan, biarlah apa yang Engkau janjikan, bahwa Engkau akan bertindak, Engkau akan menyelesaikan, Engkau akan mewujudkan apa yang Engkau janjikan di atas kehidupan orang-orang percaya. Doa kami untuk jemaat-Mu di mana saja berada. Doa hamba sebagai orang percaya di mana saja berada. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Campur tangan Tuhan senantiasa nyata dalam hidup kita semua. Kami mengucap syukur. Kami alaskan doa dan supaya kami. Haleluya.